Bab ke-325, Kado Spesial. Beberapa saat kemudian, mobil yang dikendarai Brian memasuki sebuah komplek pemakaman mewah di mana mamanya Sarah dimakamkan. Setelah memarkirkan mobilnya di tempat yang telah tersedia, Brian dan Sarah langsung keluar dari mobil dan berjalan menuju lokasi makam. Di depan makam sang mama yang terlihat sangat terawat, Sarah segera berjongkok dan menyapa sang mama seolah-olah mereka berdua sedang berhadap-hadapan. "Apa kabar, Mah? Sarah berharap Mama selalu merasa bahagia di sana sampai kita bisa berkumpul kembali. Sarah kangen sekali sama Mama." Gumam Sarah sambil menahan isak yang akhirnya berubah juga menjadi seduh sedan. Brian hanya terdiam dan membiarkan saja Sarah menumpahkan tangis rindunya pada sang mama sampai puas karena dia juga bisa merasakan bagaimana rasanya ditinggal oleh seorang mama tercinta. Setelah dirasa cukup, Brian ikut berjongkok dan meletakkan tangannya di pundak Sarah sambil mengusapnya pelan sekedar untuk sedikit mengalihkan pikiran Sarah yang terlihat masih terhanyut dengan perasaannya. "Maaf ya, Brian. Aku tiba-tiba jadi cengeng seperti ini. Padahal Mama sudah pergi hampir 6 tahun yang lalu, tetapi saat ini aku merasa jika sepertinya baru kemarin dia meninggalkan aku untuk selamanya," ucap Sarah sambil mengusap sisa air matanya. "Mengapa harus minta maaf, sayang? Aku saja masih sering mengalami perasaan seperti yang sedang kamu rasakan saat ini. Padahal Mama sudah meninggalkan aku waktu umur aku masih 7 tahunan, hampir 17 tahun yang lalu. Dan menurut aku, itu adalah sesuatu yang wajar," sahut Brian yang langsung membuat Sarah tersenyum kecil. "Kamu memang paling pintar membuat kata-kata yang bisa menghibur aku, Brian," ujar Sarah sambil tangannya menarik tangan Brian yang sedang mengusap-usap pundaknya sehingga Brian jadi semakin erat merangkul Sarah. "Sarah?" ujar Brian. Sahut Sarah yang terlihat sedang begitu menikmati dirangkul oleh Brian. "Aku ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting tentang kita, tetapi kamu harus berjanji tidak boleh marah," sambung Brian. "Iya, aku janji," sahut Sarah sambil tangannya mempermainkan jari-jari tangan Brian sementara tangan lainnya mengusap nisan pusara sang mama. "Kakek buyut dan nenek buyut meminta kita berdua untuk hadir di perayaan ulang tahun perkawinan mereka," ucap Brian dengan hati-hati. "Oke, tidak masalah," sahut Sarah santai. "Tetapi permintaan kakek dan nenek buyut tidak cuma itu, Sarah," tukas Brian. "Terus?" tanya Sarah. "Mereka meminta kita untuk memberikan kado khusus sesuai permintaan mereka," sahut Brian terlihat agak gugup untuk menyebutkan permintaan kakek dan nenek buyutnya kepada Sarah. "Mengapa kamu terlihat bingung, Brian? Kan kita tinggal berikan saja sesuai permintaan nenek buyut," tukas Sarah sambil menahan senyumnya. "Tetapi permintaan mereka berdua ini sangat tidak biasa, Sarah. Aku tidak ingin membuat kamu merasa tidak nyaman dengan permintaan mereka itu," ujar Brian. "Katakanlah, apa permintaan kakek dan nenek buyut sampai membuat kamu terlihat gugup dan bingung seperti ini?" ucap Sarah. "Mereka meminta kita berdua untuk menikah di sana, tepat saat ulang tahun perkawinan kakek dan nenek buyut. Mereka ingin agar tanggal pernikahan kita sama persis dengan mereka," sahut Brian. "Tetapi aku tidak akan memaksa kamu untuk memenuhi permintaan mereka, jika kamu tidak bersedia. Semua keputusan aku serahkan kepada kamu," sambung Brian cepat. Dia benar-benar khawatir jika Sarah akan ngambek gara-gara permintaan leneh dari kakek dan nenek buyutnya tersebut. "Terus kalau kamu sendiri bagaimana? Akan menolak atau memenuhi permintaan nenek buyut?" tanya Sarah sambil tersenyum geli menyaksikan ekspresi galau di wajah Brian. Brian yang sudah merasa khawatir dibuat semakin bingung saat melihat Sarah malah bertanya sambil tersenyum. Sarah sama sekali tidak terlihat terkejut saat mendengar ucapan Brian tersebut. "Kamu pasti sudah bisa menebak jawaban aku, Sarah. Tentu saja aku akan memenuhi permintaan mereka dengan senang hati," sahut Brian tanpa terlihat ragu sama sekali. "Tetapi sekali lagi, aku tidak akan memaksa kamu dalam masalah ini.
Aku akan mendukung apapun yang akan kamu putuskan. Sambung Brian cepat. Aku akan mengikuti apapun yang kamu putuskan, Brian. Sahut Sarah malah membalikkan ucapan Brian. Kak, kamu serius sayang? Tanya Brian berusaha meyakinkan pendengarannya meski jantungnya sudah berdegup semakin cepat karena rasa bahagia yang memenuhi hatinya. Iya, Brian. Aku tidak mungkin bercanda untuk masalah sepenting ini. Sahut Sarah terdengar sangat serius. Terima kasih, sayang. Ujar Brian sambil menarik Sarah agar berdiri dan langsung memeluknya erat-erat yang langsung dibalas oleh Sarah dengan hangat. Aku sungguh merasa lega sekarang. Bisik Brian tepat di telinga Sarah. Hi. Geli Brian. Ujar Sarah sambil terkekeh geli saat merasakan nafas Brian di telinganya. Apa kita bisa pulang sekarang? Tanya Brian begitu merasakan mood Sarah sudah kembali membaik. Iya. Sahut Sarah. Terima kasih, Mama telah melahirkan Sarah yang demikian cantik dan baik hati. Mau menerima aku saat aku masih bukan siapa-siapa dan juga tidak memiliki apa-apa. Aku bersumpah di depan Mama bahwa aku akan selalu berusaha dengan segala kemampuan yang aku miliki untuk bisa membahagiakan putri Mama selamanya. Aku harap Mama akan selalu berbahagia di sana dan tidak perlu lagi mengkhawatirkan Sarah. Ujar Brian dengan nada serius kemudian disusul dengan membungkukkan badannya dalam-dalam sebanyak 3 kali menghadap ke arah makam mamanya Sarah. Mama pasti bahagia sekali mendengar ucapan kamu tadi, Brian. Ujar Sarah dengan mata kembali berkaca-kaca karena dia merasakan ketulusan dalam kalimat yang baru saja diucapkan oleh Brian. Batin Sarah dipenuhi rasa haru bercampur bahagia. Tahukah kamu, Brian, kamu telah membuat aku kembali jatuh cinta kepada kamu untuk kesekian kalinya. Gumam Sarah dalam hati sambil membiarkan tangan Brian mengusap bulir bening yang tiba-tiba mengalir dari kedua matanya tanpa bisa dia tahan sama sekali. Kok malah jadi nangis lagi? Padahal tadi sudah senyum-senyum. Goda Brian yang tentu saja paham jika Sarah kembali menangis gara-gara ucapannya barusan. Ini semua gara-gara kamu. Mengapa kamu begitu baik padaku, Brian? Tukas Sarah sambil memandang Brian dengan lembut. Kalau aku tidak bersikap baik kepada kamu, aku takut terkena pasal 17 dari kontrak kerja antara aku dengan Tuan Wilson. Sahut Brian sengaja menggoda Sarah agar moodnya segera normal kembali. Brian, aku serius. Seru Sarah dengan nada kesal dan langsung memasang wajah cemberut. Hei! Kamu jadi terlihat tambah imut kalau seperti ini. Tukas Brian sambil tertawa senang. Ayolah, sayang. Jawab pertanyaan aku dengan serius. Pinta Sarah. Katakan sekali lagi. Sahut Brian semakin semangat menggoda Sarah. Ayolah sayang, please. Ucap Sarah. Karena kamu adalah belahan jiwaku. Jadi sangatlah wajar jika aku mencintai dan menyayangi kamu sepenuh hatiku. Sahut Brian terlihat serius sekali. Hei! Dasar tukang gombal. Tukas Sarah malah merasa geli saat melihat muka Brian yang begitu serius. Aku serius malah kamu ketawain. Gerutu Brian. Tiba-tiba saja raut wajah Brian terlihat semakin serius sampai dahinya berkerut. Sebentar Sarah, mengapa tadi kamu terlihat begitu santai dan tidak terkejut sama sekali saat aku mengatakan permintaan dari kakek dan nenek buyut? Jangan-jangan? Hi. Ucapan Brian langsung terhenti saat dia tiba-tiba saja mendengar suara tawa Sarah. Sejenak kemudian, Sarah yang sudah lepas dari pelukan Brian, berlari meninggalkan Brian begitu saja menuju tempat parkir mobil sambil terus tertawa. Kamu sekedar ingin tahu saja atau memang ingin tahu banget, Brian? Seru Sarah di sela-sela suara tawanya yang terdengar semakin renyah. Tidak tampak lagi sisa-sisa awan mendung maupun rasa haru dan sedih pada raut wajah Sarah yang saat ini sudah terlihat kembali cerah seperti biasanya.
Sepertinya aku telah kena dikerjai oleh Sarah. Gumam Brian dengan hati dipenuhi rasa penasaran sambil berjalan cepat mengikuti Sarah ke tempat parkir mobil. Bab ke-326. Ternyata. Mengapa wajah kamu malah jadi tambah meco dan ganteng kalau sedang kesal seperti ini, sayang? Goda Sarah sambil memandang wajah Brian yang sedang fokus ke arah jalan raya di depannya. Sama seperti Brian yang menganggap wajah Sarah semakin menarik saat cemberut karena menurutnya jadi semakin imut, Sarah juga menganggap wajah Brian semakin meco saat sedang menahan kesal. Ayolah, sayang. Katakan padaku mengapa kamu sama sekali tidak terkejut waktu aku bilang bahwa kakek dan nenek buyut ingin kita menikah pada saat mereka merayakan ulang tahun pernikahan mereka dan kamu malah dengan santai bilang akan ikut semua keputusan aku. Ujar Brian penuh rasa penasaran. Hi. Ya sudah, akan aku ceritakan yang sebenarnya. Sahut Sarah akhirnya. Kemarin pagi, sebelum aku berangkat kuliah, tiba-tiba Papa memanggil aku dan mengajakku ngobrol. Ujar Sarah memulai ceritanya. Aku agak terkejut dan juga sedikit bingung waktu itu, karena tidak biasanya raut wajah Papa terlihat begitu serius saat berbicara denganku. Lanjut Sarah, dia sengaja berhenti sejenak untuk melihat ekspresi Brian. Terus? Tanya Brian datar. Papa memberitahu aku bahwa dia telah dihubungi oleh Papa Edward antara jam 9 sampai jam 10 malam. Tentu kamu sudah bisa menebak apa yang disampaikan oleh Papa Edward pada Papa. Sahut Sarah sambil tersenyum. Pantas saja kamu bisa begitu santai menanggapi ucapan aku tadi. Ternyata Papa sudah memberitahu Papa Wilson. Gumam Brian langsung paham dengan maksud ucapan Sarah. Apa waktu itu Papa Wilson langsung meminta kamu untuk menjawab permintaan kakek dan nenek buyut? Ucap Brian. Tidak, Papa dan Papa Edward sama sekali tidak memintaku untuk langsung menjawab. Mereka menyerahkan semua keputusan kepada kita berdua. Bahkan Papa Edward bilang ke Papa jika nantinya kita tidak setuju, dia tidak akan memaksa sama sekali. Tukas Sarah. Ternyata Papa Edward benar-benar orang yang sangat demokratis dan bijaksana. Aku sungguh merasa sangat bahagia bisa mendapatkan calon mertua yang begitu hebat seperti Papa Edward. Gumam Sarah yang membuat Brian langsung tersenyum senang mendengar Sarah memuji-muji sang papa. Mengapa kamu tidak langsung bercerita kepadaku sebelum kita sampai ke lokasi makam mama kamu, Sarah? Pasti kamu sengaja mau mengerjai aku ya? Tanya Brian tiba-tiba. Hei! Gak juga. Menurut Papa, Papa Edward melarang aku untuk menceritakan semua pembicaraan mereka kepada kamu. Mereka meminta aku untuk menunggu inisiatif dari kamu. Sahut Sarah. Dan ternyata kamu malah memilih untuk memberitahu aku saat kita berada di makam mama. Pungkas Sarah. Terus terang aku sedikit bimbang saat menyampaikan permintaan nenek buyut tersebut. Aku sungguh merasa khawatir kamu akan ngambek gara-gara permintaan aneh tersebut. Ucap Brian. Karena dulu kamu sudah pernah bilang kepadaku jika kamu baru akan menikah setelah lulus kuliah. Sambung Brian. Sepertinya kamu lupa jika aku juga pernah bilang jika aku akan menikah dengan kamu kapan saja selama papaku setuju, meski aku belum selesai kuliah. Gumam Sarah. Ya, aku benar-benar lupa dengan ucapan kamu itu, Sarah. Coba aku masih ingat. Aku tidak akan merasa gugup dan khawatir seperti tadi. Sahut Brian. Terima kasih karena kamu mau memenuhi permintaan kakek dan nenek buyut. Ujar Brian. Hei! Sejak Papa memberitahu aku tentang masalah ini, kemarin, aku memang sudah bertekad untuk mengikuti semua keputusan kamu, sayang. Aku harus mulai belajar untuk menjadi istri yang baik, menurut pada suami. Tukas Sarah sambil terkekeh. Kita harus menyampaikan kabar gembira ini kepada Paman Bruce dan Paman Jason, Sarah. Ucap Brian. Iya Brian, tentu saja. Sebenarnya aku juga ingin memberitahu Master Han dan juga kakek bocah tua. Tetapi aku sama sekali tidak tahu saat ini mereka berdua sedang berada di mana. Gumam Sarah. Kalau tidak salah, mereka berdua mungkin masih ada di daerah utara Rhodes.
Coba nanti aku tanyakan pada Wilbot, semoga saja dia tahu lokasi pastinya. Sahut Brian. Ya Brian, bukankah waktu itu Master Han bilang jika dia buru-buru pergi untuk mengikuti si bocah tua pergi ke suatu tempat di daerah utara? Tukas Sarah. Sementara itu di sebuah pondok kayu yang cukup luas yang lokasinya jauh di daerah utara Rhodes, dua orang kakek yang sedang menjadi bahan pembicaraan antara Sarah dan Brian tersebut terlihat sedang duduk bersila saling berhadapan dengan jarak sekitar 1,5 meter. Mereka berdua tampak diam, tenggelam dalam semedinya masing-masing. Andai saja saat itu ada orang asing yang masuk ke dalam pondok, maka dia akan langsung merasakan keanehan di antara kedua orang kakek itu. Orang itu pasti akan merasakan jika suhu udara di sekitar tubuh Master Han panas sekali, sedangkan suhu udara di sekitar tubuh bocah tua terasa dingin sekali. Tanpa asap tipis keluar dari kepala Master Han, sementara kedua tangan kakek itu sudah merah membara. Di sisi lain, kedua tangan si bocah tua terlihat berwarna keperakan sementara dari hidungnya keluar uap tipis yang sangat dingin. Tampaknya kedua kakek itu sedang melatih ilmu andalan masing-masing. Hiat! Tiba-tiba, secara serentak kedua orang kakek itu meloncat bangun sambil mendorongkan kedua tangan mereka ke depan dengan telapak tangan terbuka. Buar! Kriek! Terdengar suara benturan tenaga yang sangat keras saat tenaga yang memiliki hawa panas dari tangan Master Han bertabrakan dengan tenaga dingin dari kedua tangan si bocah tua. Benturan dari dua tenaga yang dahsyat tersebut membuat dinding pondok bergetar dan berderak seperti hendak roboh. Tubuh Master Han dan juga si bocah tua terlihat sama-sama terdorong hingga 2 langkah ke belakang. Bagus sekali, Han! Kekuatan tenaga inti panas kamu sudah bisa mengimbangi tenaga berhawa dingin milikku. Seru si bocah tua sambil mengatur pernafasannya yang masih agak memburu setelah dia mengeluarkan tenaga yang begitu besar. Begitu juga yang dilakukan oleh Master Han, mengatur kembali pernafasannya agar segera normal. Setelah sekian puluh tahun, akhirnya aku bisa mengimbangi kekuatan kamu bocah tua. Hei! 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 Sahut Master Han, terlihat tertawa puas. Sayang sekali, guru sudah tiada. Jika beliau masih hidup, tentu dia akan merasa sangat bangga karena akhirnya kamu bisa menguasai tenaga inti panas tersebut dengan sempurna. Tukas si bocah tua dengan nada serius. Tidak terlihat sama sekali sifat kekanak-kanakan yang biasanya dia tunjukkan. Ya, meski kita berdua tidak mampu mewarisi kedua ilmu hebat ini sekaligus karena kondisi tubuh kita yang sama-sama tidak kuat untuk menerimanya. Sepertinya, guru salah memilih murid waktu itu. Hei! 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 Maaf bercanda guru. Ujar Master Han seakan-akan guru mereka masih berada di antara mereka berdua. Hush! Bukan guru yang salah memilih murid, Han. Tetapi kita berdua saja yang memang tidak becus. Ha! 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 Tukas si bocah tua sambil tertawa ngakak. Dalam sekejap pondok kayu itu langsung dipenuhi suara tawa bersautan dari kedua orang kakek yang umurnya sudah 100 tahunan lebih tersebut. Han? Apa kamu yakin jika Brian akan sanggup menerima kedua ilmu ini sekaligus? Tanya si bocah tua tiba-tiba. Melihat kondisi tubuhnya saat ini, aku yakin jika dia akan sanggup untuk mengendalikan kedua tenaga yang sifatnya sangat berlawanan ini. Sahut Master Han tanpa ragu. Syukurlah. Aku tidak pernah meragukan penilaian kamu sama sekali. Semua murid yang kamu pilih tidak satu pun ada yang menyeleweng sementara aku baru memiliki 1 murid saja langsung jadi pengkhianat. Tukas si bocah tua. Jika kamu memang sudah benar-benar yakin, maka aku tidak akan ragu-ragu lagi untuk menyalurkan tenaga inti dinginku ke tubuh Brian karena aku juga ingin secepatnya memenuhi wasiat guru kita sebelum tubuh kita dikerubuti cacing di dalam tanah. Pungkas si bocah tua. Kamu benar. Selain itu, pada saatnya nanti ilmu ini akan sangat berguna bagi Brian. Sahut Master Han. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Ucap si bocah tua. Tiba-tiba saja dia mengayunkan kakinya dan berkelebat keluar pondok diikuti oleh Master Han. Sampai di luar pondok, mereka berdiri diam sekitar 2 meter dari pondok tempat mereka melatih ilmu selama beberapa hari ini.
Apa kamu sudah siap, bocah tua? Tanya Master Han. Si bocah tua langsung menganggukkan kepala sebagai tanggapan atas pertanyaan dari Master Han. Tanpa bicara lagi, kedua kakek itu sama-sama memasang kuda-kuda dan mengerahkan tenaga melalui kedua tangan mereka. Hiat! Hiat! Secara bersamaan, Master Han dan si bocah tua mendorongkan kedua tangan mereka ke arah pondok kayu. Ban! Bersamaan dengan teriakan kedua kakek tersebut, terdengar bunyi yang bergemuruh saat pondok kayu di hadapan mereka roboh dan hancur berantakan. Mereka berdua memang sengaja berniat menghancurkan semua jejak keberadaan mereka di daerah utara Rhodist ini. Beberapa saat kemudian tampak dua sinar berkelebat, saling berkejaran menuju ke arah selatan Rhodist. Bab ke-327, tinggal kamu satu-satunya. Skat, sejak dua orang pembakar